Ma'idil Jannah. Sadaqallahu. Hadirin jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Al-Huda yang kami muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita masih mendapatkan anugerah, rahmat dan nikmatnya serta nikmat lain yang tidak terhingga jumlahnya. Salah satunya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita mampu memenuhi panggilannya, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Insyaallah akan kita laksanakan berjamaah juga. Hadirin rahimakumullah, mohon izin waktunya sejenak beberapa menit. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman bahwasanya kullu amali ibni Adam, bahwa semua amal kebaikan, amal soleh, amal buruk pun semuanya adalah dibayangkan bagi anak Adam muslim, ilas saum kecuali puasa. Jadi para ibu sekalian, semua amal yang kita lakukan ini adalah untuk kita sendiri, tetapi ilas saum kecuali puasa. Puasa yaitu ilas saumi, yaitu li untukku, kata Allah SWT, wa ana sibihi, dan aku langsung yang akan bikin pahalanya nanti di akhirat. Jadi pada saya ibadah puasa adalah ibadah yang sangat istimewa, karena pahalanya langsung Allah yang akan nanti memberikan pahalanya. Nah, dengan hadis ini maka kita merasa bahwasanya nanti langsung Allah yang memberikan yaitu pahalanya. Lalu bagaimana kita saat ini? Maka kita harus banyak mencintai Allah SWT. Kita harus banyak mencintai dan banyak waktu-waktu kita mencintai Allah SWT. Lalu bagaimana caranya? Allah berfirman dalam surat Al-Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai aku, ya, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Fattabi'uni, semua syariat yang dibawa beliau, sunnah-sunnahnya dan lain semuanya yang Rasul sampai pada kita, maka kita ikuti itu semuanya. Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah, bermasyarakat, semuanya Rasul sudah mengatur demikian. Maka Allah menjamin yaghfir lakum dzunubakum, pasti Allah akan mengampuni kalian semuanya. Jadi kalau kita mengikuti semuanya yang dicontohkan Rasul, maka Allah menjamin yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segalanya kepada kita sekalian. Selanjutnya juga Allah wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang berbahagia, lalu apa yang kita lakukan? Kita mengikuti fattabi'uni ini, yaitu di dalam sebuah hadis banyak sekali bahwasanya paling tidak kita mencintai sunnahnya Nabi. Jadi sunnah-sunnah Nabi banyak pada sekalian. Kita salat tarawih ini, mendengarkan kultum, kita tadarus Al-Quran, kita sholat sunat rawatib, dan lain, kita berbuka puasa dengan berdoa, dan kita melaksanakan sahur. Itu adalah sunnah-sunnah Nabi dalam Ramadan ini, dan juga di luar Ramadan juga banyak sunnahnya. Itu bukti bahwasanya kita mencintai sunnah Nabi dan menghidupkan sunnah Nabi. Nabi bahkan menjamin, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, berarti dia mencintai aku. Barang siapa cinta kepadaku, ma'i fil jannah, akan bersamanya di surga nanti. Nah ini barang sekalian, Ramadan ini kesempatan kita untuk mencintai, menghidupkan sunnah Nabi dengan seperti kita sholat tarawih, dan kita banyak sekali sunnah-sunnahnya kita lakukan, insya Allah sebagai bukti kita mencintai Rasulullah SAW. Yang keduanya yaitu paling hubbul Quran. Kita mencintai Quran karena wahyu Allah yang sampai kepada Nabi itu di dalam Al-Quran adalah Al-Quran yang merupakan wahyu Allah, maka itu wajib kita cintai. Bagaimana mencintai Al-Quran?
Nah, dalam bulan Ramadan ini kita berusaha paling tidak kita melakukan tadarus Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena pada sekalian, di antara kita tidak sama kemampuan membaca Al-Quran. Ada yang lancar, ada setengah lancar, ada yang terbata-bata, bahkan agak susah juga bacanya. Tapi itu kalau niat tadarus Al-Quran itu sebagai tanda bukti kita cinta Al-Quran, maka itu insya Allah akan mendapat pahala besar, bahkan mendapat syafaat. Rasulullah bersabda, "Iqra'u, bacalah kaum sekalian Al-Quran di annahu yaum syafi'an li ashabi." Nanti pada hari kiamat orang yang membaca Quran akan mendapat syafaat Al-Quran itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga adalah kita untuk senantiasa hubbun Nabi. Kita mencintai Nabi. Nah, dengan mencintai Nabi ini adalah tadi diantaranya bahwasanya semua yang dibawa syariat pada Allah, Rasul kepada dari Allah kepada Rasul yang sampai kepada kita coba laksanakan. Sebagaimana dia bersabda, "Taraktu fikum amrayni," telah aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Apa itu? Wa in tamassaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan, tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulullah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Rasulullah SAW. Itulah para sekalian, pada kesempatan bulan Ramadan ini kita berusaha untuk senantiasa untuk yaitu mencintai Allah dengan mengikuti Nabi, yang tadi paling tidak minimal kita mencintai sunnahnya, mencintai Nabi dan mencintai Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan anugerah kepada kita sekalian di bulan Ramadan ini. Kita paling tidak tiga perkara ini bisa kita laksanakan. Insya Allah kita akan mendapat ampunan Allah SWT. Dan juga dalam Ramadan ini kita adalah merupakan syahrul maghfirah, bulan pengampunan, sehingga kita akan mendapat pahala yang besar, ampunan juga rahmat Allah SWT. Demikian para sekalian, sekedar kultum singkat, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.